warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini tampak berbeda ya di kelas ya? Apa yang berbeda ya? Ya, kelas 3 hari ini dengan kelas 1 disatukan di dalam satu kelas yang sama. Ada yang tahu kenapa? Karena ibu guru kelas 3-nya hari ini sedang sakit. Mari kita doakan, mudah-mudahan ibu guru kelas 3 segera sembuh supaya kita bisa belajar kembali ya. Kelas 3 bisa belajar kembali dengan ibu guru kelasnya. Oke, hari ini kita dicek dulu kehadirannya ya. Oke, dari kelas 1 dulu. Kelas 1 hari ini hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Kelas 3 hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kelas 3 kayaknya siapa? Boleh Ahmad boleh ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih Ahmad, boleh duduk kembali. Sekarang mari kita nyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Wah, alhamdulillah, hebat semuanya pada lancar-lancar dan bagus-bagus suaranya ya, kelas 1 dan kelas 3. Oke, anak-anak soleh dan soleha, sebelum belajar, coba lihat kerapihannya. Kelas 1, coba barisannya rapikan dulu, pakaiannya coba ada yang tidak rapi, masukkan dulu bajunya ke dalam. Kelas 3, coba barisannya dirapikan dulu, pakaiannya juga rapikan lagi. Oke, alhamdulillah, kelas 1 dan kelas 3, dua-duanya sudah rapi. Ya, semuanya anak-anak sudah pada rapi, bangkunya sudah rapi, pakaiannya juga sudah rapi. Oke, anak-anak kelas 1 kemarin belajar tentang apa ya? Tentang lingkungan bersih dan sehat. Coba ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat itu seperti apa? Tidak ada sampah. Oke. Kelas 3 kemarin belajar tentang apa? Tentang menghemat energi. Coba ibu mau tanya menghemat energi itu seperti apa? Ya, menghemat energi itu salah satunya yaitu mematikan listrik ketika tidak digunakan. Nah, anak kelas 1 kemarin kita belajar tentang lingkungan bersih dan sehat. Kalau hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan tidak hidup. Ya, tujuan pembelajarannya adalah nanti ibu akan memberikan kalian sebuah teks deskriptif. Itu juga ada di buku teks kalian. Nanti kalian harus bisa membedakan antara benda hidup dan benda tidak hidup itu seperti apa ya. Terus kalian juga harus bisa mengelompokkan yang mana yang termasuk benda hidup dan yang mana yang termasuk benda tidak hidup ya. Sedangkan kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang teknologi produksi pangan ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti kita akan belajar tentang pakaian adat yang ada di Indonesia itu seperti apa dan beserta makanan-makanan yang ada di Indonesia itu dari berbagai suku itu seperti apa ya. Nanti kelas 3 ya akan diskusi, terusnya nanti kalian bisa menentukan sikap yang dapat diambil ketika kalian menghadapi perbedaannya dengan baik ya. Terus bisa mengamati gambar, lalu menyimak informasi mengenai pakaian adat yang dikenakan oleh Bapak Presiden Jokowi dan para tamu undangan pada perayaan kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-72 ya. Kalian juga nanti bisa menyampaikan kembali informasi tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar ya. Nah, coba sekarang anak kelas 1 lihat buku temanya. Buku tema 7-nya tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Coba di situ ada gambar ya. Kira-kira menurut kalian gambar ini seperti apa sih sepemahaman kalian? Boleh, Amel gimana Amel? Nah, iya. Di dalam buku ini, di dalam gambar ini terlihat ada satu orang perempuan dengan bonekanya dan ada satu anak laki-laki dengan kucingnya. Anak laki-laki itu bermain kucing. Coba ibu mau tanya, kucing itu termasuk benda hidup atau tidak hidup ya? Iya betul, kucing termasuk benda hidup. Kalau ini anak perempuan yang sedang bermain boneka, ini boneka ini termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Iya, benda tidak hidup atau termasuk benda mati. Nah, coba anak ibu yang soleh dan soleha, ada yang bisa kalian sampaikan tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup? Boleh, bagaimana? Iya, betul. Nah, di sini ada gambar lagi. Ini ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk apa? Iya, termasuk hewan. Ini termasuk benda hidup atau tidak hidup? Iya, benda hidup. Ya, jadi, ciri-ciri dari benda hidup yang pertama adalah bisa bergerak, bisa tumbuh. Lalu apa lagi? Memerlukan makanan. Ya, seperti di gambar ini, di gambar tadi ya, di gambar di buku kalian, bahwa seorang anak perempuan bermain beserta bonekanya, tapi bonekanya tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh. Ukurannya tetap segitu ya, meskipun bertahun-tahun ada bonekanya, tetapi tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, dan juga tidak memerlukan makanan. Sedangkan anak laki-laki yang sedang membawa kucing itu yang asalnya tadi kecil bisa menjadi
besar karena ada proses tumbuh berkembang dan juga harus diberi makannya supaya berkembang dan tumbuh ya. Nah, anak-anak kelas 1 dan kelas 3, nah di buku ini ada beberapa soal ya tentang gambar-gambar benda hidup dan gambar-gambar tidak hidup. Coba sekarang kalian kelompokkan mana yang termasuk benda hidup, mana yang bukan termasuk benda hidup ya. Terus kalian juga harus menyertakan alasannya. Misalkan di sini ada gambar tanaman, ada gambar manusia, dan juga ada gambar hewan. Nah, contohnya gini ya, tanaman. Tanaman ini termasuk benda hidup. Kalian tulis di buku kalian, tanaman termasuk benda hidup. Ya, alasannya adalah apa alasannya? Alasannya adalah tumbuhan ini bisa tumbuh menjadi besar gitu ya. Nah, Ibu kasih waktu beberapa menit ya untuk kalian mengerjakan. Boleh didiskusikan bersama teman sebangku. Ya. Sekarang kelas 3, coba perhatikan ke depan. Lihat Ibu. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar apa ya ini? Ya betul. Di sini ada beberapa gambar pakaian adat. Coba kalian amati di gambar ini. Selain orang itu memakai pakaian adat, ada apa lagi? Ya betul Cika ya, gambar ini selain memakai pakaian adat, masing-masing orangnya membawa makanan. Kira-kira makanan apa itu ya? Ada yang tahu nggak? Ya betul, makanan dari berbagai suku mereka masing-masing gitu ya. Oke, ini contohnya begini ya, kita kasih nama ya. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, sedangkan Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Benny, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah masing-masing. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, dan Dayu menyiapkan sote lilit dari Bali. Benny membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Ya, pada hari itu semua siswa tampil berbeda, satu sama lain saling bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ya, nah ternyata di Indonesia itu sangat beragam suku ya, sangat beragam dari segi pakaian adat, dari segi makanan, ya. Dari banyak keberagaman individu dari masing-masing suku. Ya. Nah, sekarang coba kalian diskusi bagaimana pendapat kalian tentang keberagaman individu di Indonesia itu seperti apa. Lalu bagaimana cara mengatasinya apabila terdapat perbedaan keberagaman, ya, perbedaan pendapat antara suku satu dengan suku lainnya. Ya, boleh kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Ya, sudah diskusi. Oke, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh, Rio. Gimana pendapat Rio? Ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Ya, perbedaan itu bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Ya, tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, Indonesia ini terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Ya, walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Nah, coba perhatikan di teks bacaan ini. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Coba, boleh kita diskusikan? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, boleh maju ke depan, Santi. Ya, betul sekali, kita Santi. Oke, coba kelas 3. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini? Ya, betul. Yang lain, coba yang lain. Ayo, yang aktif dalam diskusi sama Ibu akan dikasih nilai. Bakal dikasih bintang, nilainya bagus. Nanti Ibu sampaikan kepada Ibu wali kelasnya. Oke, boleh. Gimana? Iya, betul. Nah, pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI, Bapak Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Ya, dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oke, satu lagi pertanyaan dari Ibu untuk kelas 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut ya, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangannya menunjukkan keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? NKRI? Lalu, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Ya, nah ini silakan tulis di buku kalian masing-masing. Kalau ini sendiri-sendiri ya, tidak didiskusikan. Boleh Ibu kasih waktu 10 menit buat kalian mengerjakannya. Yang kelas 1 sudah mengerjakannya? Bisa? Oke, siapa yang mau maju ke depan? Boleh. Gimana, Soleh? Nah, ya betul ya. Benda hidup itu contohnya di buku ini apa? Ada tanaman, ada manusia, ada juga hewan, itu termasuk benda hidup. Ini coba kalau yang manusia, alasannya apa? Ya betul ya, alasannya manusia ini yang tadinya bayi, terus bisa berkembang, bisa tumbuh menjadi besar, itu adalah ciri-ciri dari benda hidup. Selain itu, manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bisa tumbuh dan berkembang. Oke, anak-anak yang solehah nih, coba lihat lagi di sini.
di sini ada pintu. Pintu termasuk benda hidup bukan? Ya bukan, pintu bukan termasuk benda hidup. Ya coba, lampu termasuk benda hidup bukan? Bukan, ya lampu termasuk benda yang tidak hidup. Lalu di sini ada karpet nih, karpetnya besar sekali nih. Karpet termasuk benda hidup bukan? Nah, benda tidak hidup. Alasannya apa? Ya, alasannya adalah tidak bisa bergerak. Pintu, lampu, dan juga karpet tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan tidak perlu dikasih makan dan minum ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana? Nah, kesimpulannya, benda hidup itu ciri-cirinya memerlukan makanan dan minuman, terus bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Ya, tadi kalian sudah mengetahui contoh-contohnya. Ya. Nah, ya, jadi kesimpulan dari kelas 3 adalah Indonesia ini terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat dan juga makanan yang beragam atau berbeda-beda. Ya, walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Ya. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita juga harus saling bertoleransi. Ya, karena masing-masing suku dari setiap daerah memiliki keberagaman budaya masing-masing yang harus saling kita toleransi. Ya, alhamdulillah, tidak terasa waktunya ternyata sudah habis. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kelas 1 sampai kelas 3, apakah kalian happy? Bahagia, alhamdulillah. Nah, untuk anak kelas 1, ibu kasih tugas di rumah kerjakan halaman 78 ya, untuk memperkuat kembali, untuk mengingatkan kalian kembali tentang mana yang termasuk benda hidup beserta alasannya dan mana yang termasuk benda tidak hidup beserta alasannya. Dan untuk kelas 3, coba buka halaman 56 tentang keberagaman antara pakaian adat di sini ya. Banyak pakaian adat. Ini termasuk pakaian adat apa? Terus yang ini termasuk makanan tradisional dari mana? Ya, untuk bisa memperkuat kalian kembali. Ya, ingatan kalian kembali ya. Alhamdulillah waktunya sudah habis ya. Coba tadi dipimpin oleh anak kelas 3. Coba sekarang anak kelas 1, KM-nya mana KM-nya? Boleh sini ke depan untuk memimpin pulang. Oke, boleh Pak Is sini ke depan. Bermadu ya Pak Is ya. Pimpin doanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.